Setiap orang itu punya 24 jam dalam sehari, tapi kenapa ada yang bisa memanfaatkannya untuk membangun bisnis, investasi, atau menciptakan sumber penghasilan yang besar, sementara banyak orang yang lain itu hanya sibuk tapi enggak produktif, hasilnya enggak jelas. Apa mereka lebih pintar? Apa mereka lebih beruntung? Bukan. Mereka bukan lebih pintar atau lebih beruntung. Mereka hanya tahu cara mengelola waktu dengan lebih efektif. Berarti bedanya mereka dengan kita itu apa? Bedanya adalah perbedaan cara mereka dalam mengatur waktu atau time management. Sebenarnya begini, ada 3 kesalahan manajemen waktu yang sebenarnya bisa bikin kamu susah kaya, susah bikin kamu sukses. 3 hal itu adalah yang pertama, multitasking berlebihan. Kamu pikir multitasking itu bikin kamu lebih produktif, bikin kamu lebih sukses? Enggak, bukan itu jawabannya, itu salah besar. Justru hal kayak gitu itu bikin otak kamu cepat lelah dan hasil kerja enggak maksimal. Orang yang sukses itu fokus pada satu hal dalam satu waktu. Apa yang kamu pengen cepat capai, yang pengen kamu tuju, kesanalah kamu harus mencurahkan fokus kamu sepenuhnya. Yang pertama, kemudian yang kedua, kerja keras tanpa sistem. Artinya, kamu kerja keras, banting tulang tiap hari, tapi kamu nggak punya sistem. Kalau kamu masih mengandalkan waktu untuk uang, berarti kamu masih bekerja seperti karyawan pada umumnya. Orang kaya itu bikin sistem yang menghasilkan uang bahkan saat mereka tidur. Itu yang disebut dengan kerja cerdas. Itu yang disebut dengan sebagai passive income. Kamu tidur tapi penghasilan itu terus datang. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak distraksi. Scroll media sosial berjam-jam, nonton Netflix tanpa henti, atau ngobrol tanpa tujuan. Yang harus kamu tahu, orang kaya itu tahu cara memprioritaskan hal-hal yang benar dan membatasi distraksi. Lalu bagaimana cara orang kaya mengatur waktu supaya bisa dapat 100 juta per bulan? Nah, itu pertanyaan pentingnya. Sebelum saya lanjutin, saya harus lurusin dulu. Time management itu bukan hanya dipakai untuk menjadi kaya, tapi dipakai juga untuk mengejar goal apapun yang pengen kamu capai. Yang pertama, yang harus kamu lakukan untuk memanage waktu, itu adalah menggunakan prinsip 80/20. Itu prinsip Pareto atau Pareto Law. Prinsip Pareto ini menyatakan bahwa 80% hasil yang kamu dapatkan itu berasal dari 20% usaha yang kamu lakukan. Prinsip ini itu ditemukan oleh ekonom Italia, Vilfredo Pareto, yang awalnya mengamati bahwa 80% tanah di Italia dimiliki oleh 20% populasi. Seiring waktu, konsep ini kemudian terbukti berlaku dalam banyak aspek kehidupan, bisnis, dan produktivitas. Contoh penerapan prinsip Pareto itu begini, misalnya, dalam bisnis 80% keuntungan biasanya berasal dari 20% pelanggan terbaik. Dalam produktivitas, 80% hasil kerja itu berasal dari 20% tugas yang benar-benar penting, prioritas. Dalam aspek keuangan, 80% kekayaan dunia itu dimiliki oleh 20% orang terkaya. Dalam aspek manajemen waktu, 80% kesuksesanmu itu kemungkinan besar berasal dari 20% aktivitas yang paling berpengaruh. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya menggunakan prinsip Pareto untuk menjadi lebih produktif dan lebih kaya? Hal yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah mengidentifikasi 20% aktivitas yang menghasilkan 80% hasil. Fokus pada pekerjaan yang benar-benar memberikan dampak besar, bukan sekadar sibuk. Eliminasi atau delegasikan tugas yang tidak penting. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak memberi dampak besar. Berikutnya, gunakan waktu dan energi untuk aktivitas dengan return on investment yang tinggi. Contohnya, jika kamu pengen menghasilkan pendapatan 100 juta per bulan, maka kamu harus fokus pada skill atau bisnis yang bisa memberikan leverage besar seperti digital marketing, investasi, atau bisnis berbasis sistem. Poinnya adalah berhentilah bekerja keras tanpa strategi. Mulailah bekerja cerdas dengan menerapkan prinsip-prinsip Pareto. Stop buang waktu pada hal yang tidak memberikan hasil yang signifikan. Cara manajemen waktu yang kedua adalah membuat jadwal dengan time blocking.
Apa itu time blocking? Time blocking itu adalah teknik manajemen waktu di mana kamu harus membagi harimu ke dalam blok-blok waktu khusus untuk tugas-tugas tertentu. Alih-alih hanya membuat daftar tugas atau to-do list, kamu juga harus menentukan kapan setiap tugas tersebut akan dikerjakan dan mengalokasikan waktu khusus untuk tugas-tugas itu. Teknik ini itu digunakan oleh orang-orang sukses seperti Elon Musk, Bill Gates, dan Cal Newport untuk kemudian meningkatkan produktivitas dan fokus tanpa gangguan. Caranya gimana untuk mengaplikasikan time blocking ke dalam kehidupan sehari-hari? Caranya, tentukan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Identifikasi tugas-tugas yang benar-benar berdampak besar dalam hidup atau pekerjaan kamu. Fokus pada hal yang masuk dalam 20% aktivitas yang nanti bisa menghasilkan 80% hasil. Kemudian alokasikan juga waktu khusus untuk setiap tugas-tugas yang sudah kamu bagi. Contohnya jam 7 sampai jam 8 olahraga dan sarapan, terus jam 8 sampai jam 10 deep work atau fokus pada pekerjaan utama. Jam 10 sampai jam 10.30 cek email dan balas pesan. Begitu seterusnya. Poin pentingnya adalah bahwa kamu perlu mengalokasikan waktu untuk setiap tugas atau kegiatan. Pertimbangkan skala prioritasnya dan alokasikan waktu lebih banyak untuk setiap tugas yang prioritasnya lebih tinggi. Kamu juga harus menghindari gangguan selama blok waktu atau time blocking. Saat sedang mengerjakan tugas atau pekerjaan dalam time blocking, matikan notifikasi HP, tutup media sosial, dan jangan multitasking. Fokus pada satu kerjaan saja yang sedang kamu ingin selesaikan. Tapi jangan sampai lupa, berikan juga jeda waktu, blok waktu. Tambahkan istirahat singkat selama 5-15 menit di antara blok kerja untuk menjaga fokus. Dan yang terakhir, di cara mengaplikasikan time blocking ini adalah konsisten dan evaluasi. Setiap akhir minggu, tinjau kembali apakah time blocking kamu itu efektif atau perlu disesuaikan lagi. Langkah berikutnya dalam time management adalah delegasikan dan automasi. Apa itu mendelegasikan dan automasi dalam manajemen waktu? Mendelegasikan itu maksudnya adalah memberikan tugas kepada orang lain agar kamu bisa lebih fokus pada hal yang lebih prioritas atau penting. Sementara automasi itu adalah menggunakan teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan secara otomatis tanpa perlu campur tangan manual. Kedua strategi ini itu membantu kamu menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan kemudian mempercepat pertumbuhan bisnis atau karir. Sekali lagi, mendelegasikan itu maksudnya kamu fokus pada hal yang penting, kemudian serahkan yang bisa dilakukan orang lain. Karena begini, orang sukses itu tidak melakukan semuanya sendiri. Mereka hanya mengerjakan tugas yang benar-benar krusial dan mendelegasikan sisanya. Terus kapan kamu harus mendelegasikan tugas-tugas pada orang lain? Pertama, jika tugas itu bisa dilakukan oleh orang lain dengan hasil 80-90% sebaik yang kamu lakukan. Kedua, jika tugasnya rutin, memakan waktu, dan tidak membutuhkan keputusan-keputusan penting. Dan yang ketiga, jika tugas itu bukan bagian dari keahlian utama kamu. Prinsipnya begini, jangan terjebak melakukan hal-hal kecil yang bisa dikerjakan oleh orang lain. Fokus pada tugas yang bisa menghasilkan dampak besar. Otomasi berarti menggunakan alat atau sistem agar pekerjaan kamu itu berjalan secara otomatis tanpa harus dilakukan secara manual setiap saat. Kapan kamu harus automasi? Yaitu jika pekerjaan tersebut bersifat berulang dan bisa dilakukan oleh software atau sistem, atau jika mengotomatiskan sesuatu bisa menghemat lebih banyak waktu dan tenaga, atau yang ketiga, jika memungkinkan kamu untuk fokus pada strategi besar, bukan pekerjaan kecil. Jika kamu gabungkan antara mendelegasikan dan automasi, maka waktumu akan lebih banyak dan penghasilanmu juga bisa lebih besar. Bayangkan kamu bisa menghemat 3-5 jam per hari hanya dengan mendelegasikan tugas dan mengotomatiskan pekerjaan. Itu artinya lebih banyak waktu untuk fokus pada hal yang benar-benar krusial, benar-benar prioritas, bisa mengembangkan bisnis atau karir tanpa sibuk di hal-hal teknis, dan lebih banyak waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan liburan. Jadi,
Menurut saya, berhentilah jadi Superman yang ingin melakukan semuanya sendiri. Mulai belajar mendelegasikan dan mengautomasi tugas-tugas supaya waktumu lebih produktif dan penghasilanmu bisa naik ke level yang lebih tinggi, ke level yang berikutnya. Yang berikutnya adalah fokus pada high income skill. Saya harus bilang ke kalian, bukan kerja keras yang bikin kaya, tapi kerja cerdas dengan skill yang bernilai tinggi lah yang bisa bikin kamu sukses. Dan yang terakhir di time management adalah konsisten dengan pola waktu yang efektif. Kamu harus punya rutinitas yang jelas, bangun pagi, olahraga, belajar hal baru, dan kerja dengan fokus yang tinggi. Jangan menghabiskan waktu buat hal-hal yang enggak membawa kamu lebih dekat ke tujuan finansial. Jadi kalau kamu mau mendapatkan 100 juta per bulan di tahun 2025, pertama-tama ubah dulu cara kamu mengatur waktu. Jangan kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Gunakan waktu dengan lebih bijak, fokus pada hal yang benar-benar menghasilkan, dan silahkan membuat sistem yang bisa bekerja untuk kamu, bukan kamu yang bekerja untuk sistem. Segitu dulu dari saya, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu-kamu sekalian tidak ketinggalan trik bisnis lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.